Untuk beli makan saya itu sulit gitu. Padahal seorang direktur ya. Tapi mobil saya masih terparkir 5 mobil di luar. Tapi untuk makan saya sulit, memang luar biasa. Sejak proses awal, jadi di Maluku Utara, saya ketika menjadi marketing terbaik itu Allah kasih keberlimpahan yang luar biasa, rezeki yang sekarang mungkin saya berpikirnya istidraj. Kenapa? Karena di karir menanjak, usaha tuh luar biasa, aset beli, bangun perumahan, jadi luar biasa lah rezekinya waktu itu. Saya bisa jalan kemana-mana. Nah, dari sini ketika pulang umroh itu mulai terasa kegalauan. Nah, akhirnya untuk menghindari itu saya resign dari satu bank syariah dalam waktu 2 tahun lebih. Saya buka usaha tambang, dan hasilnya luar biasa sekali. Tetapi mulai terjadi aset harta bertambah. Tapi dalam keluarga, kenyamanan dalam keluarga itu mulai terasa tidak nyaman. Allah kasih kelebihan harta, tapi di satu sisi kita tidak bisa menikmati. Kegalauan itu mulai terasa, tapi sebagian masyarakat menilai, oleh orang menilai itu seorang Agus itu luar biasa. Di Bacan memiliki beberapa aset, properti dan lain sebagainya tuh luar biasa. Nah, ternyata sendiri itu saya juga tidak bisa menikmati hal seperti itu. Akhirnya mulailah saya resign dari satu bank syariah, kemudian menjadi direktur di bank syariah yang lain karena untuk menutupi penghasilan yang mulai turun tadi. Nah, ini juga dengan penghasilan besar belum menjamin ternyata untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Akhirnya saya resign juga tuh dari sebagai direktur bank syariah tersebut. Saya resign di BPRS, saya resign. Kemudian mulai usaha. Nah, disitulah yang tadinya hidup saya yang nyaman turun sampai pada titik, mohon maaf, untuk beli makan saya itu sulit gitu. Padahal seorang direktur ya. Tapi mobil saya masih terparkir 5 mobil di luar. Tapi untuk makan saya sulit, memang luar biasa. Kita nggak tahu nih caranya seperti apa. Bahkan menambah utang yang kecil-kecil. Nah, setelah jalan dalam kegalauan tersebut, saya ketemu dengan komunitas masyarakat tanpa riba. Saya oleh Ustadz Budi disuruh, antum kalau mau hijrah itu jangan pikirkan biaya, tetapi berangkat saja. Contohlah Abu Rahman bin Auf dari Mekah, orang yang kaya, ke Madinah, tinggalkan seluruh hartanya untuk mencari ridha Allah. Nah, sampai di Madinah dipersaudarakan dengan Sa'ad. Kata Sa'ad, ya Abu Rahman, jika engkau mau, harta ini dibagi 2 antara Sa'ad mau memberikan hartanya ke Abu Rahman tidak mau. Memberikan istri, Abu Rahman juga tidak mau. Abu Rahman cuma ingin ditunjukkan gimana jalan menuju pasar. Ini sebuah filosofi yang sampai dengan saat ini saya pegang. Sampai dengan saat ini Abu Rahman bin Auf itu menjadi idola setelah Nabi, menjadi sosok yang luar biasa bagi kami. Nah, saya dengan uang 150.000 itu berangkat ke Jakarta untuk menuntut ilmu, mencari gimana cara biar bisa menyelesaikan masalah-masalah saya. Karena mulai diteror bank, mulai tidak bisa membayar angsuran dan lain sebagainya. Masalah mulai menumpuk. Sampai pada satu titik itu pemikiran untuk bunuh diri itu ada loh. Karena untuk mengcover angsuran besar, saya pribadi itu ikut asuransi gitu. Pemikirannya kalau meninggal tutup asuransi, berarti lunas utang. Itu kisah masa jahiliyah yang luar biasa. Seiring berjalan waktu, saya sampai di Jakarta, membawa uang saya 150.000. Jadi semalam sebelumnya saya ketemu dengan istri. Saya sampaikan ke istri, ini saya harus berangkat mencari solusi untuk menyelesaikan semua masalah. Uang kita 350.000, saya harus biaya, saya punya dapat proyek, harus karyawan kerja.
proyek 1 karyawan kerja, pabrik harus karyawan kerja, dan saya tinggalkan uang 200.000 ke istri, saya 150.000. Berangkatlah saya sampai ke Jakarta, naik dari Rambutan, Kampung Rambutan sampai ke, dari Cengkareng ke Kampung Rambutan 40.000. Naik angkut, naik ojek, sampai di pondok. Kebetulan anak saya di Bogor, di pesantren di Bogor, Hafiz di Bogor, sampai di dianya uang saya tinggal 40.000. Nah, untuk dari situ ke Sentul Bogor untuk ikuti kegiatan MTR itu uangnya butuh sekitar 365, sementara biaya hotel, biaya makan, biaya pendaftaran pun belum ada uang. Ketika subuhnya uang tersebut yang 40.000, saya tanyakan ke anak saya, tanya, "Pak, ini mau beli sarapan." Nah, saya bilang, "Oke, uangnya di mana, Dek? Tadi malam kan ada yang pegang." "Pak, jatuh." Saya cuma istighfar dalam hati, ya Allah, ini cobaan apa gitu. Dengan ATM yang kosong, saya jalan ke ATM hanya mengharapkan pertolongan dari Allah. Saya ke kontak teman, alhamdulillah pertolongan Allah ternyata dekat gitu. Saya dikirimlah uang oleh teman yang ngambil barang saya 500.000. Dari uang tersebut, akhirnya kasih ke anak untuk biaya laundry. Saya berangkat ke Sentul Bogor. Sampai di Bogor, saya mengharapkan solusi untuk membayar utang nih. Dari utang-utang saya yang luar biasa banyak. Nah, saya menjadi orang yang paling pendiam. Saya ketemu, dia cerita, ternyata di ruangan tersebut, saya orangnya utangnya paling sedikit gitu. Saya ketemu satu orang, beliau namanya Pak Haji Ali, baru kaget ternyata beliau juga punya utang lebih banyak dari saya. Masalahnya lebih banyak dari saya. Kok saya seperti orang yang tidak tidak pernah bersyukur. Malam itu karena tidak bisa booking hotel, saya di tempat parkir ketemu dengan beliau. Jadi kan oleh Ustaz Samsul disampaikan, untuk memperbaiki hidup salah satunya Nabi itu al-amin, orang bisa dipercaya, tidak boleh bohong. Nah, tidak boleh bohong ini ketemu dengan beliau, kadarullah beliau ajak, "Pak Agus mau kemana?" Saya sampaikan, "Saya mau pakai hotel, mau cari hotel, cari penginapan." Pemahaman saya, penginapan itu adalah masjid. Nah, pemahaman Pak Haji Ali waktu itu, hotel itu adalah hotel gitu. Sementara saya nggak ada uang. Nah, kadarullah saya diajak ke mobilnya beliau di tempat parkir. Disitulah mobilnya tuh persneling otomatis jadi kurang bagus. Kita punya waktu 5 menit untuk cerita. Kata Pak Haji, "Mohon maaf, ini persneling belum bagus 5 menit." Oke. Akhirnya saya ceritakan. Nah, dari situlah Pak Haji Ali memberikan saya motivasi, dan luar biasa. Saya biaya pendaftarannya itu saya nggak tahu yang itu dibayar oleh orang, Pak Haji Ali. Pokoknya pertolongan Allah tuh dekat sekali. Saya dikasih motivasi yang luar biasa. Dari situ ketika di hari kedua, di hari pertama itu, yang saya perbaiki pertama adalah hubungan saya dengan istri. Selama ternyata Nabi itu sebaik-baik memperlakukan keluarga, tapi karena tekanan utang kita menzalimi keluarga kita, terutama istri dan anak-anak. Dari situ malam itu kami tahajud sama-sama dengan beliau, dan saya berazam untuk meninggalkan semua utang dan riba dan akan membayarnya. Nah, itulah awal perubahan hidup dan awal hijrah saya.